Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Yuk kita belajar! Sobat Esen, dalam materi globalisasi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai globalisasi, yaitu pengertian. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri globalisasi. Dalam ciri-ciri globalisasi ini nanti ada beberapa hal ya. Kemudian yang ketiga, fase-fase dalam perkembangan globalisasi. Dari fase awal terbentuknya globalisasi sampai sekarang. Kemudian ada faktor pendorong globalisasi. Jadi globalisasi tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi ada faktor, ada hal-hal yang mendorong sehingga globalisasi bisa terjadi. Selanjutnya, faktor penghambat globalisasi. Nah, ada juga masyarakat atau suatu negara yang tidak mau terjadinya globalisasi. Nah, itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kemudian ada dampak globalisasi. Nah, dampak ini bisa meliputi dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian ada gejala globalisasi. Oke, yang pertama berkaitan dengan pengertian. Jadi, yang dikatakan dengan globalisasi adalah globalisasi adalah, nah, dapat kita lihat ini kata dasarnya berarti global, ya. Nah, globalisasi berasal dari kata berasal dari kata global dan lisasi. Nah, apa arti global? Yaitu menyeluruh atau mendunia. Nah, sedangkan lisasi adalah proses. Oke, kalau digabung keduanya, globalisasi yang berarti proses mendunia. Oke ya, jadi adanya suatu proses mendunia. Apa yang mendunia tersebut? Suatu kebudayaan. Proses mendunia, suatu kebudayaan. Oke, nah sering kita lihat misalkan ya, banyak sekali produk-produk yang canggih, produk-produk yang kualitasnya bagus, itu berasal dari luar negeri, berasal dari negara yang lain. Baik itu dari misalkan alat komunikasi, kemudian untuk alat-alat transportasi. Nah, kebanyakan semua berasal dari negara orang atau luar negeri. Itu menandakan bahwa telah terjadi hubungan antar negara yang melibatkan berbagai hal. Nah, salah satunya di bidang kebudayaan. Nah, kebudayaan ini banyak jenisnya ya. Intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara yang lain, begitu dalam ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, itu menandakan telah terjadinya globalisasi. Nah, itu adalah pengertian dari globalisasi, proses mendunia suatu kebudayaan. Nah, jadi ada keterikatan antar satu negara dengan negara yang lain. Nah, selanjutnya selain pengertian, di sini dapat kita lihat ya, ciri-ciri globalisasi. Yang pertama apa? Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, artinya apa? Di sini dikatakan ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, yang dikatakan dengan konsep ruang berarti di mana kita berada ya, tempat, ruang. Kalau dulu misalkan kita berada di Indonesia,
kita mengingat luar negeri itu seakan-akan jauh sekali. Ya, kita misalkan ingin pergi ke Arab ya, atau misalkan ke Amerika, itu seakan-akan jauh sekali. Kenapa? Karena belum ada teknologi transportasi yang canggih, yang cepat gitu. Tapi kalau sekarang kita berada di sini, antara negara yang lain itu seakan-akan sangat dekat. Hal tersebut ditunjang oleh adanya berbagai macam teknologi transportasi. Kalau dulu misalkan orang Indonesia mau ke Arab, itu membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kalau sekarang cuma dalam hitungan jam. Nah, itu ada perubahan dalam waktu. Kalau dulu seakan lebih lama, kalau sekarang sangat cepat. Itu dikatakan dengan adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Sehingga telah terjadinya globalisasi. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, antar negara saling ketergantungan. Saling ketergantungan yang berarti saling membutuhkan, saling memiliki. Negara maju membutuhkan negara berkembang pasti membutuhkan negara maju. Nah, baik dalam segi ekonomi, politik ya, dan lain sebagainya dalam berbagai macam kerjasama. Kemudian yang ketiga, peningkatan interaksi kultural. Kita contohkan ya, Indonesia. Sekarang lagi booming-boomingnya masalah K-pop ya, baik itu drama atau musik dari Korea, dari luar negeri, dari barat, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti ada interaksi budaya antara satu negara dengan negara yang lain. Tidak hanya dalam musik, tidak hanya dalam film, makanan, kemudian fashion, dan lain sebagainya. Kita dapat melihat atau bahkan menikmati menggunakan produk-produk barang-barang dari luar. Kemudian yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Karena kita tadi antara satu negara dengan negara yang lain saling terhubung, sehingga meningkatnya masalah bersama. Seperti apa? Kemiskinan, ya, kemudian masalah lingkungan, pencemaran lingkungan, itu tidak hanya ditanggung oleh satu negara, tetapi juga ada tanggung jawab dari negara-negara yang lain. Makanya lahirlah berbagai macam organisasi-organisasi dunia. Nah, kalau tingkat untuk Asia Tenggara, misalkan ada lembaga ASEAN, ya. Kemudian untuk tingkat dunia itu ada organisasi yang lebih besar lagi. Nah, itu sebagai wujud tanggung jawab kita bersama mengenai masalah-masalah sosial, baik kemiskinan, lingkungan, pengangguran, ya, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, itu beberapa ciri-ciri globalisasi. Nah, mengenai fase-fase dalam perkembangan globalisasi, kemudian faktor pendorong globalisasi, sampai kepada gejala-gejala apa yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi, Sobat Adsense dapat mengunjungi website adsense.id. Sobat Adsense, demikianlah pembahasan mengenai globalisasi. Semoga Sobat Adsense dapat memahaminya ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Sobat Adsense dapat mengunjungi website adsense.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!